told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe channel Nakama Movie terlebih dahulu ya guys. Dan jika kalian suka dengan video ini, tidak ada salahnya untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja. Setelah di awal video kami sajikan preview The Great Ruler episode 34. Kali ini Nakama Movie akan melanjutkan sedikit spoiler versi novelnya agar dapat mengobati rasa penasaran teman-teman semua. Setelah berhasil menempati peringkat 3 dalam daftar roh atau daftar Senpo sekaligus mendapatkan hadiah 20.000 nilai spiritual, Muchen dan Luoli langsung pergi ke aula nilai spiritual untuk membeli pil roh agar dapat membantu Muchen mencapai ranah roh tahap akhir. Karena sudah mendapatkan pil roh atau pil Senpo, maka Muchen langsung pergi ke wilayah petir untuk mengekstrak pil tersebut. Sedangkan Luoli sendiri berniat untuk berlatih di formasi spiritual peringkat 5. Tepat setelah Muchen pergi ke wilayah petir, Molun bersama rombongannya datang ke asrama siswa baru untuk mencari Muchen. Molun bertanya kepada para siswa baru untuk menunjukkan orang yang bernama Muchen, karena dia telah berani menyingkirkan Molun dari daftar roh. Maka Molun meminta Muchen agar cepat menemui dirinya. Ye Qingling, Moling, dan beberapa siswa baru yang berada di lokasi tersebut langsung terkejut saat melihat kedatangan Molun. Moling agak tidak senang ketika mendengar Molun berbicara dengan nada meremehkan Muchen, sehingga dia langsung berteriak kalau kakak Muchen telah pergi untuk berlatih. Kemudian Moling menyuruh Molun untuk datang lagi besok jika ingin bertemu dengan Muchen. Mengetahui Muchen telah pergi, Molun mencibir kalau sebenarnya Muchen tidak punya nyali, sehingga dia sengaja pergi untuk bersembunyi. Mendengar ucapan Molun, ekspresi banyak siswa baru berubah muram, tetapi mereka masih bertahan karena takut akan kekuatan pemuda di depannya tersebut. Namun Suner tidak terima karena kakak idamannya telah dijelek-jelekan, sehingga loli gemes itu langsung menyerang Molun dengan formasi naga penembus langit. Meski sempat terkejut karena gadis kecil di depannya merupakan master formasi spiritual, Molun masih bisa dengan mudah menghancurkan serangan Suner. Bahkan pemuda sombong itu langsung melancarkan serangan balik pada Suner. Melihat adiknya berada dalam bahaya, mata cantik Ye Qingling langsung dipenuhi amarah dan memblokir serangan Molun hingga dia terlempar mundur beberapa langkah. Akhirnya Moling dan Cuki juga sudah tidak tahan lagi dengan sikap sombong Molun, sehingga mereka berdua secara bergantian maju menyerang Molun. Tetapi serangan mereka berdua masih belum bisa menyentuh Molun sedikitpun. Sambil merendahkan kemampuan siswa baru, akhirnya Molun memilih untuk pergi dan berjanji akan datang kembali untuk mencari Muchen. Adapun Muchen tidak tahu apa yang telah terjadi di area asrama siswa baru, karena saat ini dia sudah memasuki wilayah petir. Di dalam ruang petir ini ada banyak platform batu yang tergantung di udara. Platform batu tersebut memperlihatkan kilau kemasan gelap dan masing-masing platform batu memiliki sosok yang duduk bersila di atasnya. Dari waktu ke waktu petir akan membubung di langit dan turun ke sosok yang sedang duduk di platform batu tersebut. Dengan kekuatannya saat ini Muchen tidak puas dengan ruang petir tingkat 1 atau tingkat 2, sehingga dia memilih tingkat 3 yang memiliki petir ilahi lebih ganas dan brutal. Badai petir bergemuruh dan sambaran petir ilahi berwarna perak kecil menyambar Muchen yang sedang duduk bersila di platform batu. Pada saat yang sama, Muchen juga mulai mengedarkan seni pagoda agung. Saat energi spiritual hitam pekat melonjak melalui meridiannya, sebagian dari petir pun menyusul dan kemudian diserap ke dalam energi spiritualnya. Muchen sangat gembira karena petir ilahi di ruang petir benar-benar memiliki kemampuan untuk memperkuat energi spiritual miliknya. Setelah menguji petir ilahi untuk sementara waktu, Muchen segera mengeluarkan pil roh dan langsung menelan pil tersebut. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Muchen bisa merasakan bahwa energi spiritual kekerasan dalam pil roh telah sepenuhnya ditangani oleh kekuatan petir ilahi.
Selanjutnya, Muchen langsung menyempurnakan semua energi spiritual tersebut dan bersiap untuk melakukan terobosan ke ranah roh tahap akhir. Muchen berkonsentrasi dan mulai mengedarkan seni pagoda agung dengan kekuatan penuh. Sejumlah besar energi spiritual dimurnikan tanpa henti saat dimasukkan ke dalam roda cahaya energi spiritual di dalam lautan spiritualnya. Dengan aliran energi spiritual yang stabil memasuki roda cahaya energi spiritual, roda cahaya menjadi semakin terang. Bahkan roh kecil yang duduk bersila di atas roda ringan menjadi lebih jelas. Segalanya berjalan dengan baik untuk terobosannya. Saat ini Muchen hanya perlu menunggu kesempatan untuk melakukan terobosan. Tidak terasa 3 hari telah berlalu dan akhirnya Muchen telah berhasil menerobos ke ranah roh tahap akhir. Senyum mengembang di mulut Muchen. Dia akhirnya menghela nafas lega dan bersiap untuk mengakhiri kultivasinya. Namun dia tiba-tiba merasakan fluktuasi misterius yang dipancarkan oleh seni pagoda agung. Lalu sedikit keterkejutan muncul di matanya dan Muchen menebak kalau seni pagoda agung miliknya juga akan membuat terobosan setelah menyerap petir ilahi. Muchen merasa efisiensi petir ilahi di tingkat ketiga masih terlalu rendah dan masih belum cukup untuk mengembangkan seni pagoda agung miliknya. Sehingga Muchen bergegas menuju ke wilayah petir tingkat keempat yang langsung membuat siswa lainnya terkejut. Pasalnya, seseorang harus memiliki kekuatan tahap penggabungan surgawi agar memenuhi syarat untuk memasuki wilayah petir tingkat 4. Tetapi bocah kemarin sore seperti Muchen yang hanya di tahap roh berani memasuki ruang petir tingkat 4. Namun Muchen tidak peduli dengan gunjingan orang-orang, dia hanya fokus berkultivasi untuk mengembangkan seni pagoda agung agar juga bisa menerobos. 10 hari telah berlalu, akhirnya Muchen berhasil membuat terobosan pada seni pagoda agung berkat efisiensi petir ilahi di tingkat keempat. Ketika Muchen hendak pergi, tiba-tiba senior Anran menghampiri Muchen dan memberitahu bahwa beberapa hari ini Molun telah mencarinya. Karena tidak menemukan Muchen, maka Molun melampiaskan amarahnya pada teman-teman Muchen yang berada di area siswa baru. Bahkan saat ini Molun juga telah mencemarkan nama baik Muchen di Akademi Beichang. Dengan menyebarkan berita bahwa Muchen adalah seorang pengecut dan takut akan masalah yang hanya berani bersembunyi setelah merebut peringkat 3 daftar roh. Mendengar Molun telah melukai teman-temannya, Muchen merasa sangat marah dan dia mengurungkan niatnya untuk berkultivasi lagi, lalu Muchen bergegas pergi meninggalkan wilayah petir. Setelah keluar dari wilayah petir, Muchen segera pergi menemui Molun yang saat ini masih berada di area siswa baru. Setelah bertemu dengan Molun, Muchen mengecam perbuatan senior sombongnya tersebut, dan dia berjanji akan membuat Molun membayar semua penghinaan yang telah dia berikan kepada teman-temannya beberapa hari terakhir ini. Tetapi Molun tidak takut sama sekali, dia malah meremehkan Muchen dan mengatakan kalau Muchen tidak memenuhi syarat untuk mengucapkan perkataan sombong itu di depannya. Kendati demikian, Molun juga sangat marah pada Muchen karena telah menyingkirkannya dari daftar roh, sehingga tanpa menunggu lama lagi dia langsung melayangkan tinjunya pada Muchen. Tetapi Muchen masih bisa memblokir serangan tersebut dan pada akhirnya keduanya terlibat baku hantam. Molun sangat terkejut dengan kekuatan Muchen yang mampu bertarung imbang dengannya dan pada akhirnya dia tahu kenapa Muchen bisa menggeser posisinya di daftar roh. Oleh karena itu Molun tidak mau meremehkan Muchen dan dia langsung merilis seni pedang api emas, tebasan 10.000 pedang yang dengan kejam menghujani Muchen. Tetapi Muchen berhasil menghindari semua pedang-pedang tersebut. Lalu kemudian Muchen merilis seni pagoda agung versi terbarunya yang langsung membuat Molun gelisah karena merasakan fluktuasi berbahaya datang dari jurus Muchen tersebut. Namun Molun dengan cepat menekan kegelisahan di dalam hatinya dan kemudian langsung merilis binatang api emas yang berada di peringkat 91 dalam catatan 10.000 binatang. Molun mengeluarkan jurus tanduk api emas yang secara kejam bertabrakan dengan menara emas dari seni pagoda agung milik Muchen. Seni pagoda agung versi terbaru Muchen sangat mendominasi sehingga jurus Molun tidak mampu menahannya dan pada akhirnya jurus tanduk api emas hancur di bawah tatapan terkejut Molun. Merasa tidak mampu mengalahkan Muchen, pemuda sombong itu berencana untuk pergi dari area asrama siswa baru. Tetapi Muchen langsung menghentikannya dan meminta kompensasi karena telah membuat masalah dengan teman-temannya. Di mana Muchen meminta agar Molun menyerahkan semua nilai spiritual miliknya, tetapi Molun langsung diselimuti amarah ketika menolak permintaan Muchen tersebut. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Untuk jawaban pastinya, mari kita tunggu setelah Donghua-nya rilis setiap hari Jumat jam 9 di platform resminya. Mungkin itu saja spoiler The Great Ruler episode 34 yang dapat Nakama Movie sampaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.